Saat ini saya berada di Vihara Pemancar Keselamatan di Jalan Winaon, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Bangunan vihara ini menjadi salah satu bagian sejarah di Kampung Pecinan, Kota Cirebon. Bagaimana harmonisasi kehidupan di kampung ini? Kita ikuti penelusuran saya berikut ini. Kampung Pecinan di Kota Cirebon adalah salah satu bukti perjalanan sejarah kehadiran etnis Tionghoa di Cirebon yang sudah ada sejak lama. Fakta sejarah kampung ini memang sudah didengar luas, diantaranya berdasarkan catatan laporan duta dari negara Spanyol yang ditugaskan untuk Cina, Tom Pires, sekitar tahun 1517 Masehi. Budayawan Cirebon, Akbarudin Sucipto, menyampaikan hal ini. Baik, apa yang dikenal oleh masyarakat Cirebon sebagai Pecinan atau Kampung Cina yang secara geografis wilayah itu membentang dari depan Keraton Kanoman, kemudian timurnya menuju ke arah keluaran Jalan Lemah Wungkuk dan masuk ke arah Pecinan, kemudian melewati Pasuketan dan kembali ke Winaon. Ini memang satu wilayah yang secara fakta sejarahnya itu sudah didengar berdasarkan salah seorang duta dari Spanyol yang memang ditugaskan untuk Cina, yaitu Tom Pires, di mana dalam laporannya tersebut sekitar tahun 1517 beliau mewartakan bahwa di depan Keraton Cirebon itu ada kampung Arab dan kampung Cina. Jadi artinya keberadaan kampung Arab dan kampung Cina ini memang di Cirebon sudah berdiri sejak lama. Nah, beliau ketika datang ke Cirebon beserta kurang lebih sekitar 7 kapal yang bersandar di Cirebon, berputar-putar mencari Sunan Gunung Jati. Kemudian pada saat setelah beliau bersandar di Cirebon dan kemudian kalau sekarang sih mungkin membuka kemah ataupun karena jumlahnya sangat banyak, itu pun tidak jauh dari kawasan di sekitaran Kota Lama Cirebon, yaitu di mana di situ ada kelenteng Wihara Dewi Welas Asih, dan kemudian di situ pun ada bangunan sekarang menjadi SMP 15, dan kawasan sekitar di situ adalah memang dikenal dengan sebutan Pecinan. Selain catatan sejarah, jejak yang bisa dilihat berupa bangunan fisik milik etnis Tionghoa yang dikenali dengan warna khas mereka, yaitu dominan merah dan kuning. Arsitektur bangunan sangat memperhatikan hal yang menjadi pemahaman serta keyakinan mereka. Ornamen unik dari bangunan tersebut adalah kearifan lokal masyarakat Tionghoa. Satu di antaranya rumah kediaman Mayor Tan Chin Ki, tokoh legendaris yang merupakan orang terkaya di Cirebon pada era tahun 1900-an. Tokoh ini termasuk ikut berjasa membantu Cirebon saat menghadapi krisis ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Bagian terpenting dari keberadaan masyarakat Tionghoa di Cirebon yaitu akulturasi budaya. Dari sisi kuliner, kesenian, dan lainnya sangat dekat, membaur dan menyatu dengan masyarakat Cirebon. Akbarudin Sucipto menuturkan, harmonisasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat terlihat di Cirebon. Kehidupan di Kampung Pecinan senyaman rumah. Bahkan, kedamaian terus mereka rasakan ketika reformasi bergulir pada tahun 1998. Ketika masa-masa 98 ya, ketika bangsa ini tiba-tiba dikejutkan dengan adanya tragedi Mei ataupun peristiwa 98 dan sebagainya, alhamdulillah Cirebon berhasil melewati fase itu, dan kemudian
membuktikan kepada dunia bahwa persaudaraan abadi atau prinsip-prinsip kebersamaan itu jauh lebih penting daripada kepentingan-kepentingan sesaat. Mereka kemudian lebih memilih untuk stay atau tinggal di Cirebon sampai kondisi kembali pulih. Dan hampir semua hotel dan penginapan yang ada di Cirebon itu penuh dengan saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa. Dan ini membuktikan bahwa apa yang memang selama ini dicontohkan oleh Sunan Gunung Jati ketika membangun persaudaraan dan sebagainya itu kembali bisa diketok tularkan dan dilakukan oleh masyarakat Cirebon pada masa itu. Meski kehidupan sosial politik mereka pasang surut, satu yang tak berubah sejak dulu hingga kini adalah bagaimana mereka menghidupi diri. Secara umum, warga Tionghoa dikenal sebagai pedagang. Salah satu warga Tionghoa yang juga sebagai humas Vihara Pemancar Keselamatan Cirebon atau Kelenteng Bun Santong, Jeffrey Mulyanto, mengatakan area kampung pecinan tepatnya di sekitar Winaon, Kanoman, Lembah Wungkuk, Talang, Pasuketan, dahulu banyak pertokoan dan beberapa tempat ibadah yang menjadi bagian sejarah masyarakat Tionghoa. Bagi pria kelahiran 1954 ini, percampuran etnis yang telah ada sejak kampung pecinan berdiri membuat mereka hidup harmonis. Mereka bahkan melewati bersama-sama masa penjajahan Belanda maupun Jepang hingga pasca kemerdekaan. Ya sampai sekarang juga masih artinya menyatu dengan artinya orang penduduk sekitar sini apa di sini. Jadi setiap mau lebaran berapa kita mengeluarkan artinya bagi-bagi sembako. Nah, bagi orang yang penduduk di sekitar sini, ya kurang lebih ada 200 sembako lah, 200 bungkus sembako. Kalau mereka punya hajatan, punya apa, nah mereka suka pinjem meja, kursi dari sini. Jadi nggak usah bayar. Iya. Pak, ini kalau vihara tahun berapa, Pak? Ini wihara berdirinya tahun 1894. Di saat warga Tionghoa di sejumlah daerah di Indonesia menerima tekanan sosial akibat perekonomian yang memburuk, kehidupan di kampung ini tidaklah terpengaruh. Suasana harmonis tetap terjaga dengan kebiasaan-kebiasaan campuran yang pernah dilakukan sesepuh mereka dahulu. Demikian penelusuran saya tentang Kampung Pecinan di Kota Cirebon. Ternyata harmonisasi kehidupan di Kampung Pecinan masih bertahan hingga saat ini. Kita harapkan harmonisasi ini terus terjaga dari generasi ke generasi. Saya Yulianti, sampai jumpa.